Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kurniawan. Hari ini kita sudah masuk ke bab 2 ya, di bahasan tentang distribusi frekuensi ya teman. Jadi hari ini kita akan bahas tentang itu dan semoga teman-teman bisa menjawab ya beberapa latihan soal nanti yang mungkin akan disampaikan setelah materi ini. Seperti itu ya teman-teman. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, kita akan coba share screen ya materi yang berkaitan dengan eh, distribusi frekuensi ya teman-teman. Nah, ini adalah distribusi frekuensi ya teman-teman. Eh, Tujuan pembelajarannya jadi mahasiswa dapat memahami metode pengelompokan data dalam bentuk tabel sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam menginterpretasikan data secara deskriptif. Ya, nah ini bahasan pertama tentang penyusunan data ya teman-teman ya. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang distribusi frekuensi, kita perlu pahami dulu ya tentang penyusunan data dalam urutan sistematis yang disebut dengan istilah seriation. Seriation ini adalah urutan sistematis di dalam statistika. Nah, yang pertama kita bisa urutkan berdasarkan waktu ya. Di waktu ini ada yang disebut dengan time series, ada yang disebut dengan chronological, ada yang disebut dengan historical series. Nah, tabel di bawah ini nih, ini ya, ini adalah tabel berdasarkan waktu teman-teman ya. Contohnya ini ya, teman-teman bisa melihat di sini ada perbedaan waktu ya. Nah, mungkin di sini kalau kita interpretasikan atau kita maknai ya, terdapat peningkatan ya, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan berat ya atau kapasitas produksi teman-teman ya. Kapasitas produksi ya pada kabupaten X dan ini adalah tahunnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. 2001 ada 11 ton. 2002 ada 13 ton. 2003 ada 15 ton. Begitu pula seterusnya. Ya, nah di sini diketahui ya teman-teman ya bahwa ada peningkatan ya produksi padi Kabupaten X dalam ribuan ton. Oh ya, ini dalam ribuan ton ya teman-teman ya, tadi tidak disebutkan. Ini adalah dalam ribuan ton. Jadi ini 11.000 ton, 13.000 ton, 15.000 ton dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua ya, ada yang disebut dengan penyusunan data berdasarkan daerah ya. Ini kalau berdasarkan daerah seperti ini. Nah, ini. Ya, ini adalah produksi padi Provinsi A tahun 2009. Jadi, produksi padi Provinsi A itu ya tahun 2009 adalah sekian. Di provinsi ini terdiri atas Kabupaten W, Kabupaten X, Kabupaten Y, dan Kabupaten Z. Produksi padinya ini kalau dalam ribuan ton 24.000 ton, 26.000 ton, 30.000 ton, 25.000 ton. Di sini ditunjukkan ya bahwa ada daerah-daerah tertentu berdasarkan dengan kapasitas produksinya. Kita lanjut ke yang ketiga adalah berdasarkan keadaan atau frekuensi. Ini ya. Berdasarkan keadaan atau frekuensi ini bisa berupa frekuensi, bisa berupa conditional series. Penyusunan data berdasarkan kondisi fisik ya, seperti tinggi, berat, atau metode gradasi. Yang yang lain berdasarkan banyaknya kejadian di suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu.
Di sini ada interval, kemarin kita sudah bahas interval ya, bahwa ada data-data tertentu yang skalanya skala interval. Ini coba teman-teman lihat nih, ada interval tertentu di sini ya, dan di sini tabelnya menunjukkan jumlah masyarakat desa A berdasarkan kategori usia. Nah, teman-teman bisa baca ya di sini ya. 20 sampai 29 tahun ada 5 orang. 30 sampai 39 ada 10 orang. 40 sampai 49 ada 15 orang. Begitupun seterusnya dan berjumlah 50 orang, teman-teman di sini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, kita akan berbicara tentang penyusunan data berdasarkan frekuensi ya, teman-teman ya. Jadi, ya, kita dapat menggunakan dua cara ya. Yang pertama adalah secara individual atau ungroup data. Nah, metode ini merupakan cara menyusun data sesuai dengan hasil observasi. Ya, data primer diperoleh pada suatu observasi secara langsung ya, teman-teman ya. Jadi data ini nanti disebut sebagai data mentah. Ya, sebagai contoh, data mengenai nilai ujian mahasiswa yang penyajiannya masih dalam bentuk tabel nilai yang biasanya hanya diurutkan berdasarkan alfabet nama mahasiswanya. Data mentah yang disajikan berdasarkan urutan naik disebut ascending dan urutan turun disebut descending. Teman-teman ini bisa kalau pernah mengerjakan di Excel, teman-teman bisa urutkan ya berdasarkan ascending dan descending. Lihat teman-teman, ada data mentah, ada data yang diolah atau diurutkan. Ini data mentah nih, lihat masih acak-acakan, dan ini kita bisa urutkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi seperti ini ya, 1 2 2 begitupun seterusnya hingga ini berurutan ya. Data diurutkan gitu ya secara individual. Yang kedua, data bisa diurutkan secara berkelompok atau grup data. Nah, di sini ada selisih antara nilai data terbesar dan data terkecil yang disebut range atau rentang atau jangkauan data ya. Nah, kenapa ada range? Ini digunakan untuk memudahkan gitu ya, memudahkan membaca data teman-teman ya, bahwa kita bisa bayangkan kalau tidak menggunakan rentang atau jangkauan data gitu ya, nanti kita mungkin sulit untuk mengintervalkan ya, sulit untuk mengelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu gitu ya. Nah, suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data berbeda frekuensinya ini disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Contohnya ini, kita bisa lihat ya, ada nomor, tinggi badan, ada frekuensi, ada mid class gitu ya. 160 sampai 162 ini bisa diintervalkan tinggi badannya ya, 160 sampai 162, 163 sampai 165, 166 sampai 168, 169 sampai 171. Frekuensinya teman-teman sudah tahu ya, tinggal dihitung saja ya. Nih 160 kurangi 162 ada 6 orang. Ini itu kita bisa hitung dari data ini ya, data mentahnya bisa kita masukin ke sini ya. Nah, kemudian di sana ada mid class ya. Mid class itu apa ya? Ada yang tahu teman-teman apa itu mid class? Teman-teman perhatikan di sini ya. Mid class itu adalah angka di antara interval yang ada di dalam tinggi badan ya, di antara 160 sampai 162 ada 161, taruh di sini
163 sampai 165 ada 164. Simpan sih. Begitupun seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya dari data di atas itu ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama adalah interval kelas. Tadi teman-teman bisa lihat ya, inilah yang disebut dengan interval kelas. Tinggi badan ini adalah interval kelas. Ya. Nah, kelas pertama disebut limit kelas, di mana angka 160 disebut limit kelas bawah. Dan angka 162 disebut limit kelas atas. Jadi ini adalah limit kelas bawah dan ini adalah limit kelas atas. Begitupun seterusnya, begitupun seterusnya. Ya. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas ini adalah bilangan terkecil dan terbesar, ya. Sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu, misalnya jika dalam pengukuran tinggi badan di atas dilakukan dengan ketelitian 0,5 cm, maka pada kelas pertama batas kelas bawah adalah 159,5 dan batas kelas atas adalah 1,62. Ya. Nah, ya, jika ini kita bilang ya, ada yang disebut sebagai batas ketelitian. Ya, kalau sudah ditentukan nanti tinggal dihitung saja gitu ya, kalau batas kelasnya berapa. Kemudian lebar interval kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah, ya. Misalnya pada kelas pertama di tabel 2.4 adalah 162,5 sampai 159,5. Ini kan sudah ketahuan ya, ini ada 162,5, batas atasnya 169,5 adalah batas bawahnya. Selisihnya berapa? Ini selisihnya adalah 3 ya teman. Ada lagi mid class, yaitu titik tengah interval kelas. Ia diperoleh dengan cara membagi 2 jumlah dari limit bawah dan limit atas pada interval kelas. Contohnya ya, kalau yang seperti ini mudah bisa dihitung ya, tapi kalau banyak, kalau ini intervalnya nih, rentangnya banyak, maka itu harus dihitung dengan cara menambahkan kemudian membaginya ke dalam 2. Ya. Dalam pengelompokan data statistik seringkali kita dihadapkan pada rekapitulasi ungroup data yang cukup banyak, ya, sehingga mengharuskan untuk dibuat pengelompokan data berdasarkan kelas-kelas tertentu. Nah, ini kan segini sih masih ini ya, masih sedikit gitu ya. Ada data yang lebih banyak lagi. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada sekitar 50 orang siswa ya. Nah, kalau 50 mungkin masih bisa dihitung ya, tapi kalau misalkan ada lebih banyak kelasnya, itu akan menyulitkan, sehingga kita harus paham bagaimana cara menghitungnya. Pertama, kita tentukan range-nya. Tadi apa yang disebut dengan range? Nih, range itu adalah, nah, ini coba dibaca. Range itu adalah selisih antara nilai data terbesar dan terkecil, ya. Data terbesarnya berapa? Cari oleh kalian 90. Data terkecilnya berapa? 15. Ya. 90 kurangi 15 sama dengan 75. Jadi rentangnya adalah 75. Kemudian kita tentukan ya, banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu ini nih, banyaknya kelas. Nih, ada berapa banyak kelas? 1, 2, 3, 4. Kalau ini iya, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi di bawah sih, di contoh ini nanti di perhitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buktikan apakah 7 atau bukan ya, dengan cara perhitungan yang ini. Nih,
Tentukan banyak kelas interval. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 33 log N, di mana N adalah banyaknya data. Ya, misalkan kalau tadi kita hitung, ini sudah dihitung ya. Dihitung ini jumlahnya 50. Jadi N-nya adalah 50. Dihitung saja teman-teman. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log N itu adalah dihasilkan dari log 50, yaitu ini 5,61 ya. Diturunkan kembali K sama dengan 1 tambah 5,61. Jadi K sama dengan 6,61. Dibulatkan, ingat dibulatkan ya. Kemarin kita berbicara tentang pembulatan, bahwa kalau dibulatkan ini jadi 7 ya. Jadi banyaknya kelas yang harus dibuat adalah 7 kelas. Ya, jadi kalau lebih tuh ya, apalagi ini mungkin berlaku juga kalau kemarin pada populasi ya. Kadang kalau manusia itu kan walaupun ada lebihnya 0, berapa itu tetap dihitung ke atas ya. Nah, seperti itu. Ini pun sama, kelas interval juga sama ya. Ketika kita harus membulatkan, maka bulatkan ke atas kalau seperti ini ya. Kemudian tentukan panjang interval kelas C ya. C sama dengan range dibagi banyaknya kelas interval atau K. Jadi C itu adalah 75 dari ini, dari range-nya. Range dibagi jumlah banyaknya kelas. 75 bagi 7 sama dengan 10,7 ya, atau dibulatkan jadi 11. Jadi panjang interval kelas adalah 11. Panjang interval itu di mana? Yaitu, nah kalau di sini mah ini panjang intervalnya. Nah ya, 3, ini 3 panjang interval ya. Tapi kita ingat dulu di sini ya, bahwa di perhitungan ini panjang interval adalah 11. Nanti kita hitung ya teman-teman ya. Kemudian menentukan kelas pertama, ambil data terkecil sebagai batas bawah, jumlahkan ya datum terkecil dengan panjang interval kelas, kemudian kurangi 1. Nah, teman-teman tadi sudah menemukan di sini data terkecilnya berapa? 15 ya. 15 ini kita masukkan ke perhitungannya ya. Panjang interval kelas pertama adalah tadi kita bilang, nah, datum terkecil dengan panjang interval kelas kemudian dikurangi 1. Jadi 15 ditambah ini panjang intervalnya ditambah 11 dikurangi 1 sama dengan 25 ya. Nah, jadi ya teman-teman, ini kita nanti bisa masukkan ke dalam tabel nih ya. Kita tentukan ke bawahnya dulu. Bawahnya tadi berapa, ada berapa banyak kelas? 7 ya. 7 itu kita nomoran dulu 7. Kemudian nanti kesininya ngitungnya adalah 11. Teman-teman bisa hitung saja ya. Ya. Sesuaikan hingga nanti akan sampai pada interval seperti ini ya. 15 sampai 25 itu dari perhitungan ini. 15-nya adalah tadi data terkecil, kita taruh di sini. Sampai berapa? Ya, sampai berapa ini adalah dari perhitungan ini. Ya. Nah, 15 tadi data terkecil tambah 11. 11 itu adalah panjang interval dikurangi 1 hasilnya 25. Jadi 15 sampai 25. Ke bawahnya pun sama ya. Setelah 25 berapa? 26. 26 hitung lagi. Tadi ya. Nah, ini. Ya. Hitung lagi. Pakai seperti ini hasilnya berapa? Hingga memunculkan ini. Nanti tinggal dihitung saja oleh teman-teman ya. Frekuensi nama tinggal dihitung dari sini. Masukin ke sini. Coba kita ini ya, 15 sampai 25. Nih, 15 sampai 25. Nah, ini 25. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10. Oke, tidak ada lagi 10. Simpan di sini 10. Mengerti ya teman-teman ya? Nah,
Ini sampai di sini dulu ya. Teman-teman nanti kerjakan pada perintah yang mungkin akan di-share-kan oleh saya lewat grup. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.